Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Profesinas Universitas Muhammadiyah Cirebon tahun 2020. Perkenalkan, saya Mera Novianti dan teman saya Nurfani Febrianti, Febria Ismayanti. Di video kali ini kami akan melakukan roleplay BC Teaching kepada ibu hamil dengan memberikan penkes terkait nutrisi pada kehamilan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, saya perawat Mela. Di sini saya akan membimbing proses berkreasi yang akan kalian lakukan. Sebelumnya, kalau boleh tahu, ini dari mahasiswa mana ya? Dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon. Boleh perkenalkan dulu? Baik, perkenalkan, saya Febria Ismayanti. Saya Nurfani Febrianti, Bu. Baik, sekarang kalian ada di fase apa? Maternitas. Fase maternitas. Akan melakukan BC Teaching ya? Iya. Baik, kalau begitu saya akan melihat catatan rekam medisnya terlebih dahulu ya. Baik, setelah saya lihat rekam medisnya, bahwasanya di sini ada ibu hamil, namanya Nyonya Nursida, usia 37 tahun. Pasien mengalami mual muntah, tidak masuk ke nutrisi atau makanan. Saat ini kehamilan yang keempat, usia pernikahannya 9 tahun, hamilnya 2 bulan. Di sini tekanan darahnya 110/70. Jadi berdasarkan catatan rekam medis bahwa pada Nyonya Nursida itu dibutuhkannya pendidikan kesehatan terkait nutrisi pada ibu hamil. Sebelumnya adik-adik sudah tahu? Sudah menyiapkannya? Sudah. Medianya sendiri apa ini di flat? Baik, kalau begitu nanti kita akan melakukan BC Teaching, waktunya sekitar 15 menit. Nanti di sana saya yang akan memandu jalannya proses BC Teaching, ada yang akan melaksanakannya. Di sini apakah ada yang ingin kita lihat terlebih dahulu? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, mari kita langsung ke Nyonya Nursida. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Benar dengan Ibu Nursida ya, Bu? Iya. Ibu perkenalkan ya, Bu, saya perawat Mela. Di sini saya datang dengan teman-teman mahasiswa, ada Fajriah dan ada Nurfani. Ibu, sebelumnya sekarang apa yang Ibu rasain? Seperti hamil sebelumnya, kalau hidam itu makan nggak masuk, selalu mual selama 9 bulan. Sekarang kehamilannya usia berapa, Bu? 2 bulan. 2 bulan. Iya. Kehamilan yang keberapa kalau boleh tahu? Keempat Ya, Bu. Iya. Usia ibunya berapa? 37. Usianya 37. Sebelumnya kehamilan sebelumnya juga kayak gini, Bu? Sama. Selalu mual. Iya, mual makan nggak masuk. Oh, makan nggak masuk sama Nggak masuk, sekali. muntah. Bukan hanya mual, muntah juga. Sebelumnya Ibu udah mengetahui belum apa sih nutrisi yang dibutuhkan selama kehamilan tuh? Oh, tapi Ibu pernah dapat penyuluhan mungkin di puskesmas ya? Iya. Dari mana? Iya, puskesmas. Oh iya, baik. Kalau begitu nanti dari teman mahasiswa ada yang akan menyampaikan informasi, tujuannya untuk menambahkan wawasan pada ibu ya, Bu ya, Iya. terkait nutrisi pada kehamilan. Sebelumnya nanti dari Ade Fajriah mau mengukur tekanan darah ibu dulu ya, Bu ya. Iya. Ibu ada riwayat darah tinggi? Nggak ada. Kehamilan sebelumnya biasanya tensinya berapa, Bu? 100-110. Paling tinggi 110. Paling kalau rendah pernah sampai 80. Pasti pusing ya, berkunang-kunang. Pusing lemes. Ya.
pemeriksaan kehamilan di mana Bu? Di Saya bidan atau di bikinnya. puskesmas? Di itu dulu di apa? Bidan desa. Biasanya kalau sama bidan suka dikasih vitamin Bu? Ya, vitamin dan standar. Nanti sama ibunya diminum rutin tidak? Kadang kalau keadaannya nggak mual diminum, kalau mual ya udah. Berarti kan diminumnya kalau lagi nggak mual ya Bu? Iya. Berarti usia pernikahannya berapa tahun Bu? 9 tahun. 9 tahun. Barang-barangnya 110/70 ya Bu. Makanya harus masuk ya Bu, biar tekanan darahnya jadi normal. Iya. Nah sudah ya Bu, sekarang tinggal ada tambahan dari adik Fani untuk menjelaskan terkait nutrisi apa sih yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Baik, sebelumnya saya akan bagikan terlebih dahulu ya. Saya mulai ya Bu ya. Iya. Nutrisi ya. Di sini nutrisi adalah zat-zat yang diperlukan tubuh ya Bu ya untuk membantu energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal setiap organ dan jaringan tubuh ya Bu. Lalu apa saja ya Bu zat-zat nutrisi yang penting bagi ibu hamil? Di sini ada karbohidrat ya Bu, seperti beras, kentang, lalu ada bihun, crackers, gandum, dan lain-lain. Lalu ada protein Bu, seperti ayam, ikan, daging, telur, hati, keju, susu, kacang-kacangan, tahu, dan tempe ya Bu ya. Lalu di sini ada lemak dan omega 3 ya Bu, seperti minyak kelapa, ikan salmon, sarden, dan tuna segar. Di sini lalu ada zat besi ya Bu, daging merah dan kuning telur. Ada asam folat seperti brokoli ya Bu, kacang hijau, jeruk, tomat, pisang, dan anggur hijau. Dan kalsiumnya itu seperti sayuran ya Bu ya, susu, ikan, dan roti. Lalu ada vitamin A, D, E, dan K ya Bu ya, seperti sayuran hijau, hati ikan, kacang kedelai, telur, mentega, hati, keju, dan susu ya Bu. Nah, lalu di sini ada kebutuhan nutrisi ya Bu di trimester pertama ya Bu ya. Seperti makanan hendaknya dipilih yang mudah dicerna ya Bu ya. Seperti buah-buahan segar dan sayuran hijau biasanya dapat mengurangi rasa mual ibu ya. Lalu ada porsi makanan ya Bu ya. Porsi makanan sedikit tetapi dengan frekuensi sering ya Bu ya. Bila kurang selera makan, nasi dapat diganti ya Bu dengan makan kentang, roti, crackers, dan gandum. Lalu ini di sini ada kebutuhan nutrisi trimester kedua ya Bu ya. Misalnya hendaknya lebih banyak memakan bahan makanan ya Bu ya, seperti sumber protein, yaitu seperti ikan, daging, telur, kacang-kacangan, dan hasil olahannya seperti tempe, tahu, kedelai, dan lain-lain ya Bu ya. Lalu ada kebutuhan nutrisi di trimester ketiga ya Bu ya. Trimester ini adalah trimester terakhir ya Bu, kehamilan di mana janin ibu sedang dalam tahap penyempurnaan dan akan semakin bertambah besar sampai memenuhi rongga rahim ibu. Pada trimester ketiga ini dibutuhkan nutrisi seperti nasi ya Bu ya, jagung, kentang, dan umbi-umbian untuk pertumbuhan janin dan plasenta. Nah, di sini ada dampak dari kekurangan nutrisi Bu pada ibu hamil.
seperti berat bayi lahir rendah ya Bu, lalu ada cacat bawaan seperti kayak kelainan kongenital seperti misalnya seperti jarinya Bu tidak lengkap seperti itu ya, misalnya. Lalu ada rendahnya kemampuan belajar pada anak di kemudian hari ya Bu ya. Jadi otak kan. Iya. Lalu ada pesan penting ya Bu ya bagi ibu hamil. Di sini ibu hamil harus lebih banyak ya Bu dan lebih sering makan dan minum. Bila nafsu makan berkurang, makanlah makanan yang segar seperti buah-buahan ya Bu ya. Lalu jangan lupa memeriksakan diri di puskesmas atau dokter spesialis atau kandungan dan kebidanan ya Bu ya secara teratur agar ibu dan janinnya tetap sehat. Sekarang kan usia kehamilan ibu memasuki 2 bulan ya Bu, berarti ada di trimester pertama ya Bu. Rasa mual dan muntah pada trimester pertama itu emang wajar ya Bu, cuma ibu jangan sampai sehari-harinya selalu kosong perutnya. Ibu bisa makan sedikit-sedikit tetapi sering. Kalau makan nasi mual, ibu bisa ini tadi diganti sama kentang, gandum ya Bu. Terus dibanyakin buah-buahannya agar kebutuhan nutrisi pada janin maupun pada tubuh ibu itu terpenuhi. Nah, di sini kan sudah dijelaskan ya Bu. Misalkan ibunya kekurangan nutrisi, nanti dampaknya kan sangat besar untuk janin ibu ya Bu ya. Jadi kedepannya semoga nanti ibu bisa memanage atau mengatur nutrisi pada kebutuhan ibu ya Bu ya, agar tidak ada kelainan pada janin calon anak ibu ya Bu. Sampai sini sebelumnya ada yang ingin ibu tanyakan? Kalau rasa mual dan muntah dari trimester pertama sampai selesai sampai kelahiran itu normal apa sakit bawaan? Sebenarnya kalau rasa mual dan muntah itu normal, cuma kalau berlebihan itu sebaiknya ibu pergi ke bidan atau dokter ya Bu, dokter kandungan. Itu sebenarnya normal, mungkin dari bawaan bayinya atau tidak bisa jadi tekanan darah ibu yang rendah, jadi itu kan menyebabkan mual. Serta kalau kehamilan itu kan hormonnya meningkat ya Bu, nah itu bisa menyebabkan mual dan muntah itu. Cuma ibu gimana ibu menyikapinya aja. Kalau misalkan rasa mual itu datang, ibu bisa mengisi perut dengan makan sedikit-sedikit tetapi sering. Nanti insya Allah kedepannya rasa mual itu mulai berkurang dan ibu sudah bisa mengkonsumsi makanan seperti biasanya gitu ya Bu. Ada yang ingin ibu tanyakan lagi Bu? Sampai sini paham? Sudah paham ya Bu? Semoga ilmu yang diberikan oleh adik-adik mahasiswa ini bermanfaat ya Bu untuk ibu kedepannya. Semoga ibu juga kedepannya bisa mengatur rasa mual dan muntah pada ibu agar nutrisi pada kebutuhan tubuh ibu itu tercukupi ya Bu. Jika sudah cukup, tidak ada pertanyaan lagi, saya izin pamit ibu ya. Ibu selamat beristirahat kembali. Semoga kedepannya ibu bisa mengatasi rasa mualnya ibu ya. Kalau begitu saya dan adik-adik mahasiswa mau pamit ya Bu. Permisi Bu. Assalamualaikum. Baik adik-adik, tadi alhamdulillah ya kita sudah melaksanakan terkait proses belajar teaching dengan kita. Pada saat pelaksananya itu sendiri, apakah ada kesulitan atau hambatan? Tidak ada. Saya rasa tadi saya sudah menilai bahwasanya proses belajar teaching pada adik-adik mahasiswa ini sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur SOP ya. Hanya saja tadi kurang dari pemateri yang kurang lengkap. Semoga kedepannya bisa menambahkan proses belajar teaching ya. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Tadi materinya adik-adik yang jelas sudah paham ya, yang materi yang disampaikan. Baik kalau begitu proses belajar teaching telah kita lakukan. Setelah dilaksanakan dengan berjalan dengan lancar, kita ucapkan hamdalah dulu ya. Alhamdulillahirobbilalamin.
Baik, saya rasa proses belajar nutrisi kita tutup sampai di sini ya. Yang saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.